Untuk kalian semua, diusahakan jangan lewat tangga yang dekat kamar mandi cowok. Saya heran kenapa guru saya bilang seperti itu. Saat saya menoleh ke deret keempat, saya melihat ada seorang perempuan memakai kebaya merah berdiri di sana. Saat itu jantung saya langsung berdebar gak karuan. Ternyata di atas kami ada sosok seperti kain putih melayang dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Melihat itu, saya langsung lari gak karuan sampai HP saya jatuh. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 688. Oke, itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Yoi, teman Kliwon yang nonton ini di YouTube, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Itu dia. Udah? Nah, sekarang buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber langsung cerita di PMK, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Oke, kita sudah dapat sebuah video kiriman dari teman Kliwon nih. Siapa ini yang mau bayar? Anak saya. Mana anaknya? Gak kelihatan. Ada video supir taksi ya guys. Lucu banget itu. Anaknya hilang di jembatan situ katanya. Kesian supir taksi menjadi tumbal dari wong tuwo. Naik taksi. Enggak, yang terakhir lucu banget. Apa yang mana? Anak saya belum ngomong. Oh iya, ada anaknya belum ngomong. Mana? Ini hilang di jembatan sini. Wah, crazy. Wong linglung. Ya, old crazy. Japanese old crazy. Sobat crazy numpak taksi. Japanese old crazy. Numpak tuh apa ya? Numpak taksi. Riding taxi. Aduh, goblok ah. Goblok. Ya, ente cari tahu sendirilah. Buat konteks. Oke, ini cerita pertama kiriman dari teman Kliwon. Assalamualaikum, salam buat abang-abang PMK. Nama saya sebut saja Aldino. Saya tinggal di Provinsi Jawa Timur, di sebuah kota yang berada di ujung Pulau Jawa dan terkenal dengan cerita hantunya. Jadi ini cerita saya waktu masih SMP. SMP saya ini merupakan SMP unggulan di kota saya dan memiliki event yang cukup terkenal, yaitu semacam olimpiade. Kebetulan saya anggota OSIS, dan karena ini acara OSIS, tentu saja saya dan teman-teman pengurus lainnya harus menyiapkan setiap kelas untuk dijadikan tempat olimpiade H-1 sebelum acara dimulai. Kalau sudah H-1, semua pengurus OSIS pasti sibuk, dan tidak jarang kami pulang agak malam. Oke, langsung masuk ke cerita nih. Setelah briefing selesai, tepatnya setelah sholat maghrib, kami semua berkumpul di aula serbaguna. Briefing itu selesai sekitar menjelang Isya. Setelah itu kami bergegas untuk menyiapkan setiap kelas untuk acara besok. Uniknya guru saya sempat berkata, "Untuk kalian semua, diusahakan jangan lewat tangga yang dekat kamar mandi cowok." Saya heran kenapa guru saya bilang seperti itu, dan malah menyuruh kami lewat tangga yang cukup jauh dari aula. Tapi saat itu saya tetap menuruti ucapan guru. Setelah itu saya bersama rekan-rekan OSIS mulai membersihkan kelas masing-masing. Sialnya, saya ke bagian kelas yang dekat dengan tangga di dekat kamar mandi cowok itu. Saya sudah merasa gak enak, tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya saya bersih-bersih sendirian. Saat itu listrik di lantai atas tidak dinyalakan. Jadi saya hanya menggunakan senter dari handphone. Saya lagi asik nyapu, tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Dalam hati saya bilang tuh, waduh, mau ada apa nih? Mana sudah malam lagi. Di kelas itu
ada 4 meja deret. Deret 1 sampai 3 sudah saya bersihkan. Tinggal deret keempat nih yang belum. Saat saya menoleh ke deret keempat, saya melihat ada seorang perempuan memakai kebaya merah berdiri di sana. Saat itu jantung saya langsung berdebar gak karuan. Tapi saya berusaha berani dan mendekati perempuan itu. Sebelum mendekat, saya teringat cerita teman saya tentang sahabat Nabi yang pernah menebas setan. Itu dia. Dengan percaya diri, saya berniat memukul perempuan itu dengan sapu, karena saya yakin itu bukan teman OSIS saya. Tanpa banyak bicara, saya langsung mendekat. Namun, saat saya sudah hampir dekat dan hendak memukul, tiba-tiba sosok itu menghilang. Begitu sadar sosok itu hilang, saya langsung lari keluar kelas. Teman-teman saya bertanya, wah ini pakai bahasa daerah gitu ya, yang artinya kurang lebih begini. Kamu kenapa sih? Kok lari kencang begitu? Memangnya habis lihat apa? Saya sebenarnya pengen jujur kalau tadi ngelihat penampakan, tapi takut diejek karena saya anak kelas tahfiz. Jadi saya jawab aja, gak apa-apa, tadi cuma ngelihat tikus, makanya kaget. Soalnya tikusnya pakai kebaya merah. Nggak ada bercanda. Sekian cerita dari saya bang. Maaf kalau nggak serem ya. Maaf juga kalau penulisan saya masih berantakan. Ini lain kali saya akan cerita penunggu sekolah SMA. Karena di sana juga banyak kejadian yang membuat saya sering pulang malam dan bersinggungan dengan mereka. Sukses selalu untuk PMK. Wah, itu dia. Cerita sahabat Nabi yang menebas setan. Siapa itu ya? Sahabat Nabi yang menebas setan. Si Khalid bin Walid ini yang pernah kita bahas ya. Yang memang ini dia pandai berpedang. Berpedang. Tapi kan dia pakai sapu ya. Nah, ini pakai sapu ini si Mas tadi. Berarti Aldino bukan ditebas, tapi disogok. Kalau udah pakai kebaya merah mah Pak, bawaannya emang pengen nyogok. Tak sogok. Aduh. Sogok. Harusnya terlihat lagi ini pakai kebaya merah, pakai topeng enggak gitu. Dia kan? Benar. Nah, tinggal bawain sapu kalau begitu. Benar. Lagian tapi wajib ditiru ya teman Kliwon ya, buat kalau ngeliat setan gitu, apapun yang ada di depan lo lawan aja. Karena ini yang butuh kita tahu nih. Apa? Yaitu ketika ada setan, terus kita coba lawan dengan cara duniawi, itu gimana? Sama kayak kita memperlakukan kayak maling gitu. Kali dia pas Pacar kacir juga nggak? Gletuk gitu ternyata bunyi ya. Begitu monyet gitu. Anjing sakit. Gila lu ya. Wong, taunya Wong. Jebule Wong. Taunya Wong. Letak bunyi. Ih anjing sakit, goblok lo tolol. Nggak tahu bercanda lu. Lah marah. Ya gimana? Kan gua nggak ngeliat. Ada lagi logat krukut. Aduh. Iya, ternyata bunyi ya. Bletuk gitu kan lucu ya. Aduh. Apa sih wujudnya tadi tuh berarti? Ya kebaya merah itu perempuan. Tapi kalau digetok nyelos sih mental kena juga, Pak. Iya, lari. Valid. Situ hantu. Siap. Tunggu aja. Valid. Hantu. Valid kamu. Aduh. Mundur teratur habis itu. Wuts. Usil kamu. Itu dia. Tunggu aja. Gitu. Aduh, mundur teratur habis itu. Sat. Iya. Dada aja.
Iya gitulah. Pokoknya kalau ketemu hantu jangan disurprisein. Ya. Soalnya kita yang dapat surprise. Kaget. Lu kenapa baca Metal Komsel? Soalnya ini gue abis. Kok nggak bisa dari tadi sinyal gue ya. Kayaknya belum bayar deh. Anjir. Siapa yang bayar? Ada anak saya. Ada anaknya. Mana anaknya? Ayo lanjut. Ayo. Ya tai diputer. Ini orangnya. Siapa yang mau bayar, Pak? Ada anaknya. Mana anaknya? Gak kelihatan. Padat singkat jelas gak kelihatan. Nah, itu aja. Udah gak kelihatan. Ada pokoknya harusnya gitu bapaknya jawabnya. Enggak. Yang anjing tuh bukan itu. Apa? Aduh, apes. Harga 80.000 nih. Nih orangnya. Iya. Iya. Iya kan dengan apa istilah itu ya? Dengan wise. Dengan flamboyan. Ini orangnya. Ya, Ya. saya pelakunya. Diiyakan dengan flamboyan. Japanese old crazy riding taxi. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Perkenalkan nama saya Albi. Umur saya 17 tahun. Mantap Gen Z, sebarkan Oh iya, virus mantap ini. virus PMK di Besar. teman-teman SMA kamu. Bab. Saya dari Jawa Barat, lebih tepatnya di Sukabumi. Saya mau membagikan cerita horor yang saya alami sendiri. Cerita ini terjadi pada tanggal 2 Februari 2021. Tanpa basa-basi, langsung saja ke ceritanya, Bang. Pada saat itu, kejadiannya tuh malam Jumat, sekitar jam 11 malam. Saya, Irsa, dan Dana mau uji nyali di sebuah sekolah SD. Malam itu kami mempersiapkan diri terlebih dahulu. Tentu saja, termasuk mental kami juga persiapkan. Setelah itu, kami langsung berangkat ke TKP dengan berjalan kaki. Karena sekolah tersebut tidak jauh dari tempat tongkrongan kami. Jaraknya sekitar 200 meter. Sesampainya di depan gerbang sekolah, kami langsung masuk ke dalam. Setelah itu Dana nyeletuk berkata demikian nih. Gue bau menyan nih. Gimana kalau gue bakar? Siapa tahu setannya banyak yang datang gara-gara ini. Saya dan Irsa setuju dengan apa yang dia ucapkan. Setelah proses pembakaran menyan, udara langsung terasa berbeda. Yang awalnya gak terlalu dingin, setelah dibakar menjadi sangat dingin. Saya dan dua teman saya langsung refleks merasakan perubahan itu. Irsa langsung berbisik ke telinga saya. Al, cuacanya kok jadi beda begini ya? Gue merinding nih. Saya langsung menenangkan Irsa. Setelah dia tenang, kami berjalan menuju gedung 2 sekolah. Sesampainya di sana, tiba-tiba kami bertiga mencium aroma bunga melati. Padahal di sekolah itu tidak ada tanaman melati. Irsa langsung ingin lari. Tapi saya pegang tangannya sambil berkata, "Udah, jangan lari. Kita bertiga di sini santai aja." Setelah itu, kami melanjutkan uji nyali di lapangan sekolah sambil memperhatikan keadaan sekitar. Sekitar 14 menit gak terjadi apa-apa. Setelah menunggu lagi sekitar 5 menit, tiba-tiba Dana berkata, "Kalian pada nyium bau melati gak?" Saya dan Irsa tatap-tatapan lalu bilang, "Gak ada melati di sini. Lu halu kali." Dana tetap bersikeras kalau dia mencium bau melati. Kami tetap menganggap itu hanya perasaan saja. Gak lama kemudian, tiba-tiba telinga kanan saya seperti ditiup sesuatu. Saya langsung refleks melihat ke kanan. Tapi gak ada apa-apa. Saya masih berpikir positif bahwa itu hanya angin. Gak lama setelah itu, terdengar suara benda jatuh dari dalam ruang kelas. Sekedar informasi, sekolah itu katanya bekas rumah sakit pada zaman penjajahan Belanda.
Pas benda itu jatuh, kami langsung saling tatap sambil bilang, "Anjir, itu apaan ya?" Kami bertiga langsung berdiri dan menghampiri sumber suara tersebut. Saat melihat ke dalam, tidak ada apa-apa. Yang terlihat hanyalah gelap. Tiba-tiba, dari atas seperti ada tetesan yang jatuh dan tepat mengenai pundak saya. Saat saya pegang, ternyata itu darah yang agak kehitaman dan berbau amis. Saya langsung melihat ke atas dan kaget bukan main. Ternyata di atas kami ada sosok seperti kain putih melayang dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Melihat itu, saya langsung lari gak karuan sampai HP saya jatuh. Saya lari meninggalkan teman-teman saya karena panik, takut dan kaget. Saya berlari sampai ke gerbang. Sesampainya di gerbang, saya berhenti sambil ngos-ngosan. Gak lama kemudian, Dana dan Irsya menyusul sambil berkata, "Lu kasar banget nih tapi nih." Apa tuh? "Babi, lu lari tanpa ngasih tahu kita berdua kalau di atas ada setan." Nah, kali anak muda, bener. Saya lihat wajah Dana pucat sekali. Saya langsung nanya, "Dan, lu gak apa-apa?" Dana menjawab, "Gua gak apa-apa. Udah kita pulang aja. Gue takut di sini." Setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, saya ke rumah Dana. Dan di sana juga ada Irsa. Kami saling menceritakan apa yang kami lihat masing-masing. Irsa dan Dana bilang mereka juga melihat sosok kain putih dengan rambut panjang menutupi wajah, serta darah yang menetes dari kepalanya. Oke, gitu aja bang cerita saya saat uji nyali di SD Sukabumi. Baru pertama nih dia nulis katanya. Dia bilang usianya 17 tahun. BTW saya suka dengar PMK apalagi pas malam. Saya pendengar dari episode 5 2019 ya. Kalau 2021 dia 17 tahun, dari umur dia 15 tahun berarti. Bener gak? Pokoknya kan dia umurnya 17 tahun. Berarti dia tuh kelahiran 2009. 2009 lahir. Lu udah kuliah kan? 2009. Udah gua. Nah ya kan? Gue masih SMA. Gak apa-apa. Sebarkan PMK please. Nah, berarti PMK kan dari 2019. Dari umur dia Lah kan tadi baru 10 tahun. Kagak, lu bilang 15 dong. Tadi lu bilang 15 kan? Enggak, 17. Oh, sekarang tuh 17 asumsinya. Tadi dia bilang 17 tahun kan umurnya? Katanya 2021. Ah? Itu kejadian 2021 waktu dia Umur 17. Oh 2021 Iya, 2021. kejadiannya. Gue kira Ah. sekarang. Oke. Maaf. Gitu. Oh, umur dia 17, kejadiannya tapi 2021. Oh ya benar berarti 15 tahun. Iya, 15 tahun. Dengar PMK pertama kali episode 5. Iya, lah kalau sekarang kejadian 2021 nggak mungkin dong. Apanya? Masih 10 tahun uji nyali di SD. Dengerin dari episode 5. Bapak bagaimana? Kalau dia Kan- dengerin, kalau misalnya iya kalau dia berarti denger PMK udah dari usia 10 tahun, 9 tahun. Iya tadi gue mikirnya kejadiannya tuh baru-baru ini di Oh, umur dia enggak, 2021 kan ternyata. Iya anjir bocil ya. Papa keren. Enggak keren sih tapi. Iya dia kan uji nyali itu kan yang dicari adalah hantunya begitu ya. Tapi disamperin hantu kalang kabut. Harusnya terima aja ya. Tapi keren ya, di Sukabumi udah gue lo ya sekarang. Percaya tuh sih itu dialog kayak begitu. Kayaknya anak sono kagak ngomong babi lu kagak kayaknya. Iya makanya. Ada gak sih umpatan khas Sukabumi itu apa? Sama aja tuh mah Jawa Barat. Iya. Tapi memang ada fasenya tuh anak-anak umur segitu tuh pengennya uji nyali gitu ke sekolah-sekolah. Dan semua sekolah pasti dibilang dulunya bekas rumah sakit zaman penjajahan Belanda. Pokoknya ada sesuatu yang
totemnya lah di situ gitu. Di Ada rumah urusannya. sakit itu Ada urusannya. Kayak kemarin tuh ceritanya siapa ya? Yang ke Bandung ketemu Peter CS tuh. Itu dah. Siapa ya? Enggak, ceritanya. Iya ada yang Oh, kita bacain ya, bukan kita narsum bacain, ya. bukan. Iya, Peter CS. Kalau Peter CS tuh dia one, CS ya, CS one. Bukan. CS rumah sakit biasanya. Ya udah. Selamat datang di beranda. Oke. Terima kasih teman Kliwon yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe jika kamu nonton ini di YouTube ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Tunggu aja.